Kami datang kepadamu Tuhan, membawa korban syukur kami yang terbaik untuk Engkau. Kami tahu kami diciptakan untuk memuji dan menyembah Engkau. Hati kami, mata kami tertuju hanya kepada Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, aku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, ku hidup
bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita angkat tangan bersama-sama Bapak Ibu, saudaraku, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, ya dari kasih Bapakku. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar ini menjadi komitmen setiap kami, Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tak mau jauh dari kasih-Mu. Itu isi hatiku, Tuhan. Itu rinduku, oh Tuhan. Tak terpisahkan dengan-Mu, Tuhan. Oh, Kaulah hidupku. Kami bawa hati kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami angkat suara kami menyembah-Mu, Tuhan. Membawa pujian dari hati kami kepadamu, sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Oh, oh, oh. Dan inilah hidupku, inilah hatiku menyembah-Mu, Tuhan. Oh, kami persembahkan bagi-Mu sebagai pujian yang berkenan di hadapan-Mu,
haleluya, haleluya, haleluya. Satu hal yang kami sadari dalam kehidupan kami ada, kami tercipta untuk menyembah-Mu. Engkau memberikan kami hidup, dan biarlah hidup kami Tuhan, kami kembalikan kepadamu Sang Pemberi hidup. Ini persembahan kami, ini pujian kami, ini hati kami, ini jiwa kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Dan inilah hidup kami persembahkan hanya untuk Engkau. Terpujilah namamu, terpuji-pujilah Engkau. Kami menyembah-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Kami angkat suara kami angkat hati kami. Persembahkan hidup kami untuk senangkan hati-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk melayani-Mu. Kalaupun kami hidup Tuhan, kami hidup hanya bagi Yesus, kami hidup hanya bagi-Mu. Inilah hidupku, inilah hidupku. Semua yang kami lakukan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, kami bermain musik. Semua kami senangkan Engkau Tuhan. Kami mau senangkan Engkau. Kami mau senangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu saudaraku, berapa banyak Engkau rindu menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya sekedar dengan ucapan syukur. Bukan hanya sekedar berkata Tuhan baik, Engkau menyembah. Tetapi hidup yang Tuhan beri bagi-Mu, mari kembalikan untuk Tuhan. Siapa yang rindu berkomitmen? Kalau kita hidup hanya untuk menyembah Tuhan dan hidup kita hanya bagi Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu seperti ini Bapak Ibu saudaraku. Sembahlah Dia dengan rasa cinta. Hinamata karalaba syata karalabara labara labayara labara 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 laba shikidiara labara 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 laba. Kurabata karalaba syata karalabara labara 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 laba. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan. Betapa kami mengasihi Engkau, betapa kami cinta Engkau Tuhan. Hinamasyata karalabara laba sikidiara labara labara laba takaralaba syata karalabara labara laba sikidiara labara 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 laba. Oh rabata karalaba syata karalabara labara labara laba. Hinamasyata karalabara laba sikidiara labara labara laba sikidiara labara. Hinamasyata karalaba yara labara karalabara laba sikaralabara labara 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 labara. Oh rabata karalabara bara 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 laba sikaralabara bara. Hinamasyata karalabara labara. Kiramasyata. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Siapa mau beri hidup bagi Tuhan, angkat tanganmu, katakan ku berikan hatiku. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu.
nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami mengasihi Engkau. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GSKI, Betani Nginden, Betani Manyar, Sukomanunggal, Citralin, dan seluruh cabang-cabangnya sekota Surabaya. Kita bersyukur, damai sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita akan beribadah bersama merenungkan kebenaran firman Allah. Persis hari ini, tanggal 12 Agustus 2021, kita berkesempatan lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu jika malam ini kami bisa bersama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu dalam ibadah doa malam ini. Kami memuji, kami menyembah-Mu, bahkan kami membuka hati dan pikiran kami untuk ditaburi kebenaran firman Allah yang suci. Kami mohon kepadamu Bapa yang baik, Roh-Mu yang kudus mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami sanggup mengerti kebenaran firman-Mu, dan diberi anugerah untuk melakukan kebenaran firman yang kami mau pelajari bersama-sama. Engkau menolong hamba-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan ini ya Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami berdoa kepada Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Citralin, Sukomanunggal, serta sekota Surabaya, cabang-cabangnya, kita akan merenungkan firman Allah secara khusus. Tema kita tentang besarnya anugerah Allah dan pentingnya tanggung jawab kita. Bapak Ibu, kita akan melihat bersama-sama bagaimana Allah itu begitu besar anugerahnya dalam hidup kita. Kita tahu bersama-sama Bapak Ibu, namun kita akan merenungkan bagian ini bersama-sama. Namun, sekalipun anugerah Allah begitu besar dalam hidup kita, ada tanggung jawab kita yang perlu kita kerjakan di dalam anugerah Allah itu. Karena itulah, sekali lagi, renungan kita berjudul, Besarnya Anugerah Allah dan Pentingnya Tanggung Jawab Kita. Teks kita, Bapak Ibu, dari Roma 12 ayat 1 dan 2, sebuah ayat yang sangat terkenal. Kitab Roma 12 ayat 1 dan 2, saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, dari dua ayat ini, kita menemukan kebenaran bagaimana besarnya anugerah Allah, sekaligus kita menemukan kebenaran bahwa setiap kita, umat tebusannya, punya tanggung jawab yang harus kita kerjakan bersama-sama, Bapak Ibu. Nah, karena itu, mari kita melihatnya bersama-sama. Pertama-tama, perhatikanlah bahwa di dalam anugerah Allah itu ada dua sisi yang perlu kita perhatikan. Saya ulangi Bapak Ibu, ada dua sisi anugerah Allah yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, anugerah Allah itu artinya Dia menerima kita apa adanya. Itulah anugerah Allah. Kita orang yang tidak pantas, kita orang yang tidak layak, namun Allah berkasih karunia kepada kita. Jadi apa itu anugerah Allah? Yang pertama, kita menerima
apa adanya. Kita diterima oleh Allah apa adanya. Dengan bahasa sederhana, Allah menerima Bapak, Ibu, dan saya apa adanya. Tapi kebenaran yang kedua, dalam anugerah ini Bapak Ibu, Allah tidak akan membiarkan Bapak, Ibu, dan saya apa adanya. Saya ulang Bapak Ibu supaya kita menangkap lebih baik lagi ya. Dua sisi anugerah Allah. Anugerah Allah itu berarti yang pertama, Allah menerima kita apa adanya. Tapi sisi yang kedua, seperti sekeping mata uang, sisi yang kedua adalah Allah tidak akan membiarkan kita apa adanya. Mari kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu dari ayat-ayat ini Bapak Ibu. Yang pertama perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayat tadi berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, firman Allah berkata begitu. Rasul Paulus memberi pesan yang kuat kepada orang-orang di Roma. Karena apa? Ayat sebelumnya, Roma pasal 11 ayat 36, karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu Paulus berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Bapak Ibu, perhatikanlah anugerah Allah yang besar, luar biasa. Dari mulai pasal pertama, Rasul Paulus menulis tentang kemurahan Allah, anugerah Allah yang besar luar biasa. Dia berkata kepada orang-orang Yunani, orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang mengerikan luar biasa. Dalam pasal 1 Roma pasal 1, diberitahu di sana Bapak Ibu, Allah berbicara melalui alam semesta, Allah berbicara melalui hati nurani, tapi orang-orang Yunani tetap berbuat kejahatan yang luar biasa. Di pasal yang kedua, Paulus bicara bagaimana orang-orang Yahudi juga yang beroleh Taurat Tuhan, yang beroleh firman Allah, umat pilihan Allah, tapi memberontak dan melawan Allah. Di pasal yang ketiga, kemudian Paulus puncaknya pasal 3 ayat 23 dia berkata, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, baik orang Yunani maupun orang Yahudi dan pada akhirnya semua manusia sesungguhnya telah berdosa di hadapan Allah. Nah, pasal yang keempat sampai pasal 11 ayat 34 itu Bapak Ibu, Rasul Paulus cerita tentang anugerah Allah yang besar luar biasa. Kemurahan Allah yang luar biasa. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ada 3 M di dalam kemurahan Allah ini. Yang pertama Bapak Ibu, M yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah itu menerima kita apa adanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah baik-baik, di depan kita sudah bicara bahwa Allah menerima kita apa adanya. Maksudnya apa? Ingat baik-baik ini bagian yang pertama. Allah membayar sangat mahal untuk sesuatu yang bernilai rendah. Itulah yang ditulis oleh Paulus di dalam kitab Roma. Allah yang maha besar membayar sesuatu yang sangat mahal untuk sesuatu yang bernilai rendah. Apa maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Manusia itu pada mulanya begitu mahal. Manusia dijadikan segambar dengan rupa Allah. Tetapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa dan mengalami kerusakan yang luar biasa. Sampai Kejadian pasal 6 mencatat Bapak Ibu dalam peristiwa air bah, Bapak Ibu dan saya kita diberitahu. Bahkan binatang haram diselamatkan oleh Allah dibawa masuk ke Bahtera Nuh. Tetapi orang-orang berdosa dimusnahkan melalui air bah. Jadi Allah lebih memilih menyelamatkan binatang haram daripada manusia yang jahat dan berdosa. Apa artinya Bapak Ibu? Oleh karena kejahatan manusia, oleh karena dosa manusia, manusia sekarang bernilai begitu rendah. Dan Allah membayar sangat mahal untuk sesuatu yang bernilai rendah. Semua kita Bapak Ibu adalah manusia berdosa, manusia yang sudah rusak total, manusia yang memberontak kepada Tuhan. Kita, manusia, pada diri kita sendiri, kita tidak bernilai lagi. Kalaupun kita bernilai sangat rendah Bapak Ibu. Tetapi Allah membayar sangat mahal untuk sesuatu yang bernilai begitu rendah. Demi Bapak, Ibu, dan saya yang bernilai rendah karena telah jatuh ke dalam dosa, Allah bersedia membayar sangat mahal Bapak, Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan.
Karena itu Bapak Ibu, ini poin penting yang Bapak Ibu dan saya perlu ketahui bersama-sama. Ingatlah baik-baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita pada diri kita sendiri tidak ada nilainya apa-apa. Kita begitu rendah, kita hina Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi karena Kristus datang menyelamatkan Bapak Ibu dan saya, kita jadi berharga. Jadi Bapak Ibu, keberhargaan Bapak Ibu dan saya karena Kristus, bukan karena kita sendiri. Saya ulang, kita pada diri kita sendiri tidak ada lagi nilainya, begitu rendah di hadapan Tuhan. Tetapi Allah membayar sangat mahal melalui darah putra tunggalnya yang begitu rendah, dibayar dengan nilai yang sangat tinggi. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya sekarang kita bernilai tinggi karena Kristus, bukan karena kita. Karena itu tidak seorang pun boleh memegahkan diri. Tidak seorang pun boleh sombong di dalam Kristus. Karena kebernilaian kita hanya karena Kristus. Bapa di surga melihat Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu, dan saya begitu berharga, begitu bernilai karena Kristus, bukan karena kita. Perhatikanlah Bapak Ibu, kemurahan Allah yang luar biasa itu, anugerah Allah yang begitu besar, Dia membayar untuk sesuatu yang bernilai rendah. Bapak, Ibu, dan saya, Dia bayar dengan harga yang sangat mahal. Marilah hidup dengan nilai-nilai yang tinggi. Marilah hidup dengan nilai-nilai yang mahal, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Marilah hidup berpadangan dengan harga yang Tuhan sudah bayar untuk kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu, ayo kita merenungkan kebenaran firman Allah ini. Perhatikanlah betapa Allah berkemurahan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Dia sudah membayar sangat mahal untuk sesuatu yang bernilai rendah. Bukankah kita perlu syukuri ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena itu sekalipun di situasi yang sulit dalam pandemi ini, ayolah kita bersama-sama Bapak Ibu hidup dengan nilai-nilai standar yang tinggi sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yang kedua Bapak Ibu tentang kemurahan Allah yang dibahas oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma. Apa yang kita bisa lihat Bapak Ibu? Yang kedua, Allah melakukan yang tidak masuk akal bagi kita, orang-orang yang tadinya membenci Dia. Jadi yang pertama, Allah membayar mahal untuk suatu nilai yang rendah, Bapak Ibu. Yang kedua, Allah melakukan yang tidak masuk akal bagi para pembencinya. Kitab Roma memberitahu kita, semua kita telah memberontak Allah, Bapak Ibu. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita telah berdosa. Firman Allah juga memberitahu kita, tidak seorang pun yang berbuat baik, tidak seorang pun yang mencari Allah. Paulus mengatakan dalam kitab Roma itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi semua kita tadinya adalah para pembenci Allah. Kita mengabaikan Allah. Kita hidup semena-mena kita. Kita hidup sesuka-suka kita saja. Tetapi kemurahan Allah begitu besar, Bapak Ibu. Dia melakukan yang tidak masuk akal. Yaitu apa ya Bapak Ibu? Merendahkan dirinya. Sang Maha Pencipta merendahkan dirinya lalu mengutus anaknya untuk mati bagi Bapak, Ibu, dan saya yang membenci Dia. Bukankah ini tidak masuk akal? Jika Tuhan berbuat baik untuk orang yang mengasihi Dia, itu normal. Jika Allah mengutus anaknya untuk orang-orang yang takut kepada Dia, menghormati Dia, menyembah Dia, itu normal. Tapi manusia membenci Allah. Manusia menolak yang maha tinggi. Sekalipun begitu, Allah melakukan hal yang tidak masuk akal, tetap merendahkan hatinya, mengutus anaknya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Coba perhatikan kemurahan yang begitu besar, luar biasa. Kita orang-orang yang layak untuk dimurkai, yang layak untuk dibinasakan. Tapi Allah memutuskan merendahkan dirinya, lalu kemudian mengutus anaknya untuk orang yang membenci Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba pikirkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tidak mungkin
kita mau mati untuk orang yang membenci kita. Tidak mungkin kita mau menyerahkan anak kita untuk mati ganti orang yang begitu jahat kepada kita. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Tapi itulah yang dilakukan oleh kemurahan Allah. Dia mengutus anaknya untuk mati bagi orang-orang yang justru membenci dia. Yaitu Bapak Ibu dan saya. Jadi, kemurahan Allah yang begitu besar, anugerah Allah yang begitu besar, diberitahu oleh firman Allah melalui tulisan Paulus di kitab Roma ini. Tuhan melakukan yang tidak masuk akal bagi kita orang yang tadinya membenci dia. Coba renungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tidak ada kemurahan yang seperti ini. Carilah di tengah ilah-ilah bangsa lain. Carilah di tengah-tengah ilah-ilah semua agama-agama di luar sana. Tidak ada ilah yang seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang bersedia melakukan semua yang terbaik untuk orang-orang yang tadinya membenci dia. Lalu kemudian kemurahan Allah yang terakhir yang kita perlu renungkan bagian ini Bapak Ibu. Sebelum kita masuk bagian yang kedua dari firman Tuhan ini Bapak Ibu. Perhatikanlah. Paulus memberitahu kita dalam kitab Roma. Allah itu mencintai yang tidak dia butuhkan. Dia mencintai orang-orang berdosa yang dia tidak butuh sama sekali. Firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan kemurahan Allah yang luar biasa besar ini. Dia mencintai yang tidak dia butuhkan. Dia tidak butuh manusia, Bapak Ibu. Allah itu sempurna. Dia tidak butuh apapun dari luar untuk memenuhi kebutuhannya. Seakan-akan Allah butuh sesuatu. Allah sempurna. Dia tidak butuh apapun. Tapi ini yang menarik. Dia tidak membutuhkan Bapak, Ibu, dan saya. Tapi dia menginginkan kita. Dia mencintai kita. Dia mengasihi kita. Padahal dia tidak butuh kita. Bapak Ibu, coba renungkan bagian ini bersama-sama. Tuhan tidak butuh engkau, tapi dia menginginkan engkau. Tuhan tidak butuh engkau, tapi dia mencintaimu. Coba renungkan bagian ini bersama-sama. Kita manusia, kita selalu mengasihi seseorang karena kita butuh. Kita mencintai sesuatu karena kita butuh. Kita mengasihi sesuatu karena kita butuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita melakukan semua yang terbaik karena kita butuh itu. Tetapi Allah tidak. Allah tidak butuh kita. Tapi Allah menginginkan kita, mencintai kita. Itulah yang disebut oleh Paulus dalam kitab Roma. Bagaimana kemurahan Allah yang luar biasa besar itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Di masa-masa yang sulit seperti ini, coba renungkan kemurahan Allah ini. Dia tidak perlu engkau, tapi dia menginginkan engkau. Dia tidak membutuhkan engkau, tapi dia mencintaimu sungguh-sungguh. Apapun kondisimu hari ini. Seperti apapun pergulatan hidupmu yang berat. Seperti apapun rasa sulit yang sedang engkau hadapi. Barangkali engkau sedang terpuruk. Bahkan mungkin secara rohani. Engkau sedang terpuruk sangat dalam. Karena pandemi ini barangkali engkau kecewa. Engkau marah. Engkau jengkel. Tapi tahukah engkau? Perhatikan, Allah telah membayar sangat mahal untuk sesuatu yang bernilai rendah. Tapi bukan hanya itu, Allah bersedia melakukan yang tidak masuk akal, yaitu merendahkan dirinya, mengutus anaknya untuk engkau dan saya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Allah tidak butuh kita, tapi dia tetap mencintai kita. Jika hari-hari ini engkau sedang terpuruk secara rohani, dengarkan firman Tuhan ini. Allah berkemurahan atasmu, mencintaimu walau dia tidak butuh engkau. Dia mengasihimu sungguh-sungguh, walau dia sesungguhnya tidaklah membutuhkan kita. Dia tidak perlu kita, karena dia sempurna. Perhatikan kemurahan Allah yang begitu besar ini. Inilah yang diberitahu oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sehingga dia berkata, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Iya Bapak Ibu, dengan kata yang sama saya ingin beritahu kepada kita semua. Bapak Ibu jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Suko, Citralen, dan seluruh cabang-cabangnya sekota Surabaya. Malam hari ini dalam doa malam ini, dengarkan ini baik-baik. Allah tidak butuh kita, tapi Allah menginginkan kita, mencintai kita, mengasihi kita karena kemurahannya yang begitu besar. Anugerahnya yang begitu besar. Bapak Ibu,
Itulah sebabnya Bapak Ibu, perhatikan poin pertama tadi. Dalam anugerah Allah ada dua. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kita sudah pelajari barusan saja. Ingat baik-baik, Allah menerima kita apa adanya. Tapi poin yang kedua, dari ayat itu kita belajar Bapak Ibu. Yang kedua, Allah tidak membiarkan kita apa adanya. Jadi perhatikan poin ini. Seperti sekeping mata uang Bapak Ibu. Kalau salah satu mata uangnya itu tidak bergambar, maka dia tidak bernilai. Selembar uang rupiah itu Bapak Ibu, kalau salah satu sisinya tidak ada gambarnya, dia tidak bernilai. Jadi harus bolak-balik ada gambarnya. Begitulah anugerah Allah Bapak Ibu. Perhatikan, Allah menerima kita apa adanya. Tapi sisi yang kedua, Allah tidak akan membiarkan kita apa adanya. Artinya apa? Kita diminta untuk bergumul terus di dalam anugerah Allah. Dia mendorong dan mendidik kita untuk bertumbuh, berproses, mengerjakan anugerah Allah dalam diri kita. Mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Perhatikan ayat 1b. Rasul Paulus berkata, supaya kamu, jadi Bapak Ibu, ayat tadi berkata, aku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah, Bapak Ibu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagian sisi anugerah yang kedua, Tuhan tidak akan membiarkan Bapak, Ibu, dan saya apa adanya. Karena itu kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita yang pertama Bapak Ibu, harus mempersembahkan totalitas hidup kita. Paulus berkata, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa Bapak Ibu? Kita diminta mempersembahkan totalitas hidup kita. Seluruh aktivitas kita, pekerjaan kita, pikiran-pikiran kita, cita-cita kita, tubuh kita, keluarga kita. Semua harus dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Inilah ibadah yang normal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah baik-baik. Bapa di surga sudah total mempersembahkan anaknya mati untuk Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya totalitas untuk menjadi korban sempurna di hadapan Bapanya. Bukankah respon yang normal? Kita pun harus mempersembahkan hidup kita secara total kepada Allah. Tidak ada satu bagian pun dari hidup kita yang tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang normal. Semua Bapak Ibu. Karena itu ibadah tidak dibatasi seperti hari Minggu saja atau hari Kamis saja seperti yang malam ini kita lakukan dalam doa malam. Ibadah itu seluruh aspek kehidupan kita adalah sebuah ibadah kepada Allah karena Dia telah beranugerah yang sangat besar untuk Bapak, Ibu, dan saya. Maka tidak ada sisi-sisi dari kehidupan kita yang tersembunyi lagi, yang kita coba tutup-tutupi. Kita harus terbuka, transparan, dan totalitas hidup kita dipersembahkan kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, karena itu kekristenan tidak mengenal dualisme. Jangan kita punya pikiran dualisme kalau membaca Alkitab rohani, lalu kalau kerja di pabrik itu jasmani. Tidak ada pemikiran seperti itu Bapak Ibu. Jangan berpikir kalau berdoa itu rohani, lalu kemudian kalau bermain sepak bola itu jasmani. Kalau olahraga itu jasmani. Tidak boleh seperti itu. Kita tidak mengenal dualisme. Semua totalitas hidup kita harus dipersembahkan kepada Allah. Jadi kalau kita berolahraga, berolahragalah untuk kemuliaan Allah. Menjaga kesehatan tubuh kita karena kita tahu umur panjang di tangan Tuhan, tapi kebugaran tanggung jawab kita. Berolahragalah untuk kemuliaan Allah.
Jika engkau melakukan pekerjaan, aktivitas apapun, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Itulah ibadah yang normal sebagai respon kita terhadap anugerah Allah yang begitu besar. Bapak Ibu perhatikan, Dia menerima kita apa adanya. Tapi Dia tidak akan membiarkan kita apa adanya. Dia akan bergulat dengan kita, memproses kita, supaya kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab mengerjakan keselamatan itu dengan cara mempersembahkan totalitas hidup kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, tanggung jawab kita yang kedua, Bapak Ibu, kita harus belajar memisahkan diri dari gaya hidup duniawi. Tadi Rasul Paulus berkata, Bapak Ibu, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi firman Allah meminta Bapak Ibu dan saya untuk mengerjakan keselamatan dengan cara apa? Memisahkan diri kita dari gaya hidup duniawi. Secara khusus, surat ini kepada orang di Roma. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu gaya hidup orang-orang Roma, Bapak Ibu? Mereka menyembah berhala-berhala, mereka menyembah dewa-dewa. Yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka percaya kepada dewa-dewa mereka, mereka menyembahnya. Tapi selalu 3 momen ini mereka lakukan menyembah dewa mereka. Pertama, waktu mereka lahir, orang tua mereka akan bawa ke kuil. Yang kedua, waktu mereka menikah, maka mereka akan membawa diri mereka ke kuil untuk menikah di sana. Yang ketiga, waktu mereka mati. Jadi inilah model kerohanian orang Roma, para penyembah berhala. Hidupnya menyembah berhala dewa-dewanya hanya di 3 fase kehidupan ini. Lahir, menikah, dan mati. Tetapi kekristenan tidak boleh. Rasul Paulus berkata, gaya hidupmu itu harus beda dengan orang-orang duniawi, orang-orang di Roma. Gaya ibadah kita tidak seperti itu. Jadi kita harus bisa memisahkan diri dari gaya hidup duniawi seperti orang-orang di Roma. Bapak Ibu, begitulah Bapak Ibu dan saya. Tanggung jawab kita. Kita harus bisa memisahkan diri kita dari gaya hidup duniawi. Gaya hidup yang begitu hedonis. Bapak Ibu, dunia tempat sekarang kita hidup, Bapak Ibu, begitu memuja hedonisme, kenikmatan hidup. Itulah yang dikejar, kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Padahal, perhatikan Bapak Ibu, tidak ada satupun di alam semesta ini yang sungguh-sungguh bisa memuaskan kita, sekalipun kenikmatan dia coba berikan. Tidak ada. Karena manusia adalah mahkota ciptaan Allah, ciptaan yang tertinggi, maka semua yang di bawah kolong langit tidak akan pernah bisa memuaskan Bapak, Ibu, dan saya. Yang di atas langit yang bisa memuaskan kita, siapa itu? Allah yang hidup. Kita adalah mahkota ciptaan, ciptaan tertinggi. Semua ciptaan yang lain ada di bawah kita. Dia lebih rendah dari kita. Karena itu tidak ada satupun yang dapat memuaskan Bapak, Ibu, dan saya. Tapi itulah yang ditawarkan oleh dunia. Gaya hidup, hedonisme, yang menekankan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Bapak, Ibu, jika itu yang kita kejar, kita akan mengalami keterpurukan. Hari-hari ini, kita sedang ada masa yang sangat sulit. Masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita belajar gaya hidup hedonisme tidak sanggup bertahan dalam situasi yang rumit seperti ini. Tetapi gaya hidup yang anggun, gaya hidup yang megah, gaya hidup yang rendah hati di hadapan Allah, itulah yang bertahan dalam situasi pandemi. Gaya hidup di mana kita mempersembahkan totalitas hidup kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, itulah yang bertahan dalam situasi pandemi seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gaya hidup yang agung, memuliakan Allah. Bapak Ibu, jadi yang kedua tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Setelah tanggung jawab kita mempersembahkan totalitas hidup, maka yang kedua, Bapak Ibu, Allah tidak mau untuk kita menjadi biasa saja. Allah akan membentuk kita untuk kita belajar bertanggung jawab dengan memisahkan diri dari gaya hidup duniawi. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga ingatlah, tanggung jawab kita harus belajar. Bapak Ibu, sisi lain dari anugerah tanggung jawab kita adalah mengubah pola pikir. Paulus berkata, berubahlah, metamorpho.
Dalam bahasa Yunaninya, berubahlah. Artinya apa Bapak Ibu? Transformasi bentuk. Kita harus berubah. Dimulai dari pola pikir Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah perhatikan ada 3 transformasi Bapak Ibu. Ada 3 transformasi, 3 perubahan yang terjadi waktu kita percaya Tuhan Yesus. Pertama transformasi posisi. Posisi kita dulu orang berdosa, sekarang menjadi orang kudus. Dikuduskan oleh kuasa darah Kristus. Yang kedua, transformasi tingkah laku. Kita harus berubah dalam tingkah laku. Yang ketiga, transformasi komunitas. Teman-teman kita akan mulai berubah. Komunitas kita berubah. Jadi kita mengalami transformasi. Nah Bapak Ibu, transformasi tingkah laku dimulai dengan transformasi pikiran. Pembaharuan budi. Hanya orang yang bisa berubah pola pikir, yang bisa berubah sistem nilai. Orang yang bisa berubah sistem nilainya, yang bisa berubah tingkah lakunya. Karena itu, Bapak Ibu, tanggung jawab Bapak Ibu dan saya. Kita harus metamorfo. Kita harus berubah dalam akal budi kita, dalam sistem nilai kita, supaya tingkah laku kita berubah. Firman Allah akan mengubah Bapak Ibu dan saya. Terus belajar firman Tuhan, terus berdoa, bersekutu dengan Allah di rumah masing-masing di masa pandemi ini. Teruslah berubah dan berubah Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, tanggung jawab kita adalah mencari perkenanan Allah. Bapak Ibu, ini tanggung jawab kita. Ingat yang pertama tadi saya beritahu kepada Bapak Ibu, Allah menerima kita apa adanya. Tapi yang kedua, Allah tidak akan membiarkan kita apa adanya. Artinya Allah akan menggarap kita, membentuk kita, memproses kita, supaya kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk mencari perkenanan Allah. Perhatikan, bukan supaya Bapak, Ibu, dan saya dilayakkan. Bukan Bapak Ibu. Namun untuk menyenangkan Dia dan mempermuliakan Dia. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi Bapak, Ibu, dan saya mencari perkenanan Allah bukan supaya dilayakkan. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang bisa layak di hadapan Allah. Seberapa suci pun manusia hidup, Bapak Ibu, itu di bawah standar Allah. Allah itu sempurna. Jadi kalau mau kita layak di hadapan Allah, kita harus sempurna. Siapa yang bisa? Cuman Tuhan Yesus yang bisa. Itulah sebabnya waktu Tuhan Yesus mati untuk Bapak, Ibu, dan saya. Karena Kristuslah kita dilayakkan. Jadi waktu kita diminta untuk mencari perkenanan Allah, artinya bukan supaya kita dilayakkan. Kita mencari perkenanan Allah untuk menyenangkan Dia, untuk mempermuliakan Dia. Bapak, Ibu, dan saya harus senantiasa mencari perkenanan Allah. Ayo, di masa sulit pandemi seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah mencari perkenanan Allah. Jangan bertindak gegabah, jangan bereaksi yang bodoh, Bapak Ibu. Jangan berlaku curang dan jahat. Di situasi yang sulit seperti ini pun, Bapak Ibu, perhatikanlah, kita nggak sendiri. Semua orang mengalami kesulitan. Yang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Orang kafir atau orang kudus, kita semua sama-sama mengalami kesulitan. Jangan merespon salah. Dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, tetaplah mencari perkenanan Allah. Maksudnya, menyenangkan Allah dan memuliakan Dia. Itulah tanggung jawab kita, Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan. Dan pada akhirnya, yang terakhir, Bapak Ibu. Tanggung jawab kita yang terakhir dari ayat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya diminta untuk mengejar kesempurnaan. Bapak Ibu, perhatikan Paulus tadi berkata, firman Allah tadi berkata, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Allah berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saya harus mengejar kesempurnaan. Apakah kita bisa sempurna sampai pada kita mati? Itu urusan ke nomor sekian. Tapi Bapak, Ibu, dan saya di dalam hati, di dalam pikiran kita mengejar kesempurnaan. Sampai atau tidak sampai itu urusan Allah. Tapi tanggung jawab Bapak, Ibu, dan saya, kita terus mengejar kemurnian, kesempurnaan, kekudusan, kesucian. Itulah sebabnya firman Allah memberitahu kita, ingat baik-baik, Allah menerima kita apa adanya. Tapi yang kedua, dalam anugerah Allah, Allah tidak akan membiarkan kita apa adanya. Demi mencapai standar seperti yang Allah mau, kesempurnaan seperti yang Tuhan mau, Bapak Ibu, maka Dia mengizinkan beberapa proses datang dalam hidup kita.
Perhatikan, waktu diproses, jangan protes. Waktu dibentuk, jangan mengutuk. Bapak, Ibu, dan saya harus belajar untuk bersedia terus-menerus mengejar kesempurnaan. Saya secara pribadi, Bapak Ibu, saya mengakui tidak ada orang yang barangkali mati dalam kondisi sempurna kecuali Tuhan Yesus Kristus. Tapi ini tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak mengejar kesempurnaan. Bapak, Ibu, dan saya wajib mengejar kesempurnaan karena Allah memang memintanya demikian. Kita sampai atau tidak kepada kesempurnaan itu urusan nanti. Tuhan yang atur semuanya. Tapi Bapak, Ibu, dan saya, tanggung jawab kita kejar terus, berusaha terus. Dari satu hari ke satu hari, day by day kita terus belajar mengejar kesempurnaan bagi kemuliaan Allah. Tapi perhatikan, kesempurnaan bukan seperti yang dituntut oleh dunia ini. Kesempurnaan seperti yang dituntut oleh firman Allah. Sempurna seperti apa? Sempurna seperti Kristus. Coba perhatikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dia sempurna. Waktu dia hidup di dunia ini, dia hidup dengan gaya hidup yang sempurna. Perhatikan Bapak Ibu, dia bisa lapar, dia bisa haus, dia pergi ke pesta, dia bersedih, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dia marah. Perhatikan kesempurnaan Kristus berbeda dengan kesempurnaan dunia. Mungkin dunia berpikir kesempurnaan itu berarti nggak bisa marah. Kesempurnaan itu berarti, kesempurnaan dunia itu menurut dunia berarti tidak bisa lagi kecewa. Oh enggak. Tuhan Yesus kecewa melihat orang-orang yang menolak dia. Tuhan Yesus marah kepada dosa. Bapa di surga marah atas dosa. Jadi perhatikan, kesempurnaan Kristus berbeda dengan kesempurnaan dengan definisi dunia ini. Bapak, Ibu, dan saya diminta mengejar kesempurnaan seperti Kristus. Karena itu malam hari ini Bapak Ibu, kita mendengar renungan firman Allah pada malam hari ini. Saya ingin mendorong kita semua, ayo kita renungkan firman Tuhan Bapak Ibu. Betapa besarnya anugerah Allah. Karena begitu besar anugerah Allah Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka dia menerima Bapak Ibu dan saya apa adanya. Tapi Allah tidak akan pernah membiarkan kita apa adanya. Maka dia beri kita tanggung jawab untuk kita berproses. Ada 5 tanggung jawab yang kita sudah pelajari malam hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dan berjuang untuk melakukannya bagi kemuliaan Allah. Biarlah Allah Roh Kudus menguatkan kita, memampukan Bapak, Ibu, dan saya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Malam ini kami belajar firman-Mu Tuhan. Kami berterima kasih. Kemurahan-Mu begitu besar dalam hidup kami. Anugerah-Mu ajaib. Engkau menerima kami apa adanya. Tapi kami tahu Engkau tidak membiarkan kami apa adanya. Kami harus berproses. Kami harus bertumbuh ke arah Kristus. Kami harus mengejar kesempurnaan. Walau mungkin kami tidak bisa meraihnya Tuhan, tapi motivasi kami harus sungguh mengejar kesempurnaan seperti Kristus kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami orang-orang yang lemah. Ada banyak kekurangan kami. Tuhan, tolonglah kami oleh Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar malam ini. Hamba-Mu secara khusus berdoa untuk seluruh jemaat GSKI, Betani Nginden, Manyar, Citralen, Suko, dan seluruh cabang-cabangnya sekota Surabaya. Bapa, berkatilah mereka dalam proses pertumbuhan ke arah Kristus. Dalam situasi pandemi seperti ini, kami tidak lupa untuk terus bertumbuh mengasihi Tuhan. Walau situasi kami sulit, kami akan memutuskan terus untuk bertumbuh ke arah Kristus. Berkati semua umat-Mu. Yang sakit Tuhan jamahlah. Yang susah datang dan hiburkanlah. Yang lemah kuatkanlah mereka ya Tuhan. Yang bimbang teguhkan hati mereka. Yang berkekurangan Allah sumber berkat sejati, berkatilah mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Bapak Asun Tanusa Putra bersama dengan seluruh keluarganya. Terpujilah nama-Mu Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri sambil membuka kedua tanganmu. Dalam nama Yesus, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, turun melimpah atas kita semua, menaungi, membimbing, menyertai, memberkati sepanjang hari ini,
Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.